Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Faidullah Ali dari lokal C, jurusan Hukum Keluarga semester 5. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Sosiologi Keluarga. Oke, yang pertama itu teori sosiologi keluarga. Yang pertama itu ada struktur fungsi suatu sistem sosial yang terdiri konsep disfungsi dalam struktur sosial ataupun peranata sosial. Terus selanjutnya ada teori konflik. Teori konflik itu teori yang dapat memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Selanjutnya ada intersaksionis simbolis, suatu hubungan yang terjadi secara alami manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Selanjutnya ada teori gender, sifat yang melekat pada manusia yaitu laki-laki maupun perempuan yang berdasarkan konstruksi sosial budaya. Lanjut nomor 2 yaitu fungsi keluarga. Fungsi keluarga yang pertama itu reproduksi. Reproduksi itu maksudnya adalah bagaimana menjaga keturunan atau memperbanyak keturunan. Yang kedua itu edukasi. Edukasi itu mendidik. Jadi fungsi keluarga yang selanjutnya itu edukasi, sebagaimana keluarga itu harus mendidik anak-anaknya agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat lain. Terus yang selanjutnya sosialisasi. Fungsi keluarga selanjutnya adalah sosialisasi. Maksudnya adalah keluarga harus bisa memperkenalkan kepada anak-anaknya bagaimana cara sosialisasi yang benar. Terus yang kedua ekonomi. Ekonomi itu di fungsi keluarga itu untuk menentukan arah ke depannya, tapi sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan finansial. Yang selanjutnya itu keamanan. Keamanan itu fungsinya memberi rasa aman kepada anak, memberi rasa aman kepada siapapun untuk bersosialisasi. Yang selanjutnya rekreasi. Rekreasi itu hiburan atau liburan. Jadi agar tidak jenuh maka harus diadakannya yang namanya hiburan atau liburan. Oke, baik lanjut untuk jawaban nomor 3 yaitu faktor pertumbuhan individu. Faktor pertumbuhan individu yang pertama yaitu faktor naturistik, yaitu faktor alami atau bawaan lahir atau keturunan. Jadi faktor ini memang dari lahir sudah ada, yaitu biasanya faktor dari orang tuanya, baik dari ibu ataupun dari ayahnya. Yang kedua faktor empiristik, yaitu usaha. Jika seseorang individu ingin ada perubahan, maka ada faktor yang harus diusahakan. Ada sesuatu yang harus diusahakan sehingga individu itu bisa memiliki perubahan. Yang terakhir adalah faktor konvengensi, yaitu faktor bakat atau bawaan dan lingkungan atau sekolah. Faktor ini bisa terjadi dua, yaitu faktor bawaan atau bakat atau juga pengaruh dari lingkungan atau dari sekolah. Oke, lanjut nomor 4 yaitu teori perubahan sosial. Yang pertama teori evolusi. Sebagian tapi teori evolusi ini menjelaskan bahwa perubahan sosial akan tetap terjadi pada masyarakat atau dialami setiap masyarakat. Oke, lanjut untuk teori selanjutnya itu teori non evolusioner. Teori ini lebih melihat bahwa masyarakat bergerak dari tahap evolusi, tetapi proses tersebut dilihat dari multilinear. Artinya bahwa perubahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selanjutnya teori siklus. Teori siklus itu perubahan masyarakat tidak berakhir pada tahap akhir yang sempurna, melainkan berakhir pada
pada tahap kehancuran, kemudian kembali pada tahap awal untuk peralihan atau perubahan. Selanjutnya, teori fungsionalis mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan substansi sosial. Yang kelima, teori konflik, bahwa perubahan hanyalah merupakan dari adanya konflik. Untuk yang kelima yaitu teori terbentuknya perubahan sosial. Yang pertama ada difusi. Difusi yaitu suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan meliputi ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada akulturasi, yaitu percampuran budaya. Percampuran budaya ini dimaksudkan yaitu antara budaya asing dan budaya lokal. Percampuran ini cepat atau lambatnya itu tergantung kepada masyarakat menerimanya atau tidak. Tapi efek sampingnya percampuran ini, ciri khas dari budaya awalnya itu kemungkinan bisa hilang. Terus yang selanjutnya itu akulturasi. Akulturasi itu pembauran suatu budaya, suatu kebudayaan yang disertai hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Kalau tadi akulturasi itu tidak sampai membuat kebudayaan yang baru, tapi kalau asimilasi bisa membuat kebudayaan yang baru. Yang terakhir yaitu akomodasi itu merupakan suatu keadaan yang menunjuk didapatnya keseimbangan dengan hubungan sosial sehubung dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Cukup sekian dari jawaban yang saya jawab dari UTS Sosiologi Keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.